tapi di seluruh hari-hari yang ada, di seluruh bulan-bulan yang ada, dan di setiap tahun, bagaimana kita berupaya untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah perintah yang pertama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir." Wahai yang berselimut, berdirilah dan tegaklah, berikanlah peringatan kepada manusia. Apa peringatan yang pertama? Papa sengogi mang caci sulu rilaleng lino manenge. Allahilladzi ja'ala li'ibadihi mawasima lil khairat liyajzila lahum fihi jazila al-'ata'i wal hibat. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Rabbul ardi was samawat. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به جميع النبوات وأظهر دينه على الأديان كلها في جميع الجهات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات, jamaah salat Id yang sama berbahagia, marilah kita senantiasa memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita seluruhnya. Di pagi hari yang cerah ini, kita berkumpul bersama dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan, dalam suasana yang penuh dengan keceriaan dan sukacita, dalam rangka untuk menunaikan dan melaksanakan salah satu dari syiar-syiar Islam, yaitu melaksanakan salat hari raya yang insyaallah ta'ala akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hari ini sebagai hari raya kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai hari yang berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Itulah bulan yang memiliki kemuliaan dan bulan yang memiliki keistimewaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba di bulan ini sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menetapkan di bulan ini dilaksanakan salah satu syariat yang mulia dan salah satu ibadah yang sangat agung, itulah ibadah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan khusus dari salah satu hari dari hari yang ada di bulan Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, yang telah menjadi hari penentu sah atau tidaknya ibadah haji yang dikerjakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Jamaah salat Id yang sama berbahagia, dan saat ini kita berada di tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Itulah bulan yang dikenal dengan Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Dia adalah hari yang sangat mulia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita bahwa hari ini adalah hari yang paling mulia dari seluruh hari-hari yang ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala
menjadikan hari ini sebagai hari raya kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalal ayyami 'inda Allah yaumun nahr." Sesungguhnya hari yang paling mulia dan hari yang paling afdal dan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari yang kita berada di dalamnya saat ini, jamaah sekalian. Oleh karena itu, jamaah sekalian, seharusnya hari ini adalah hari yang menjadi momentum bagi kita untuk membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Oleh karena itu, kita melihat sejak matahari menyingsing di ufuk timur dan kita mendengarkan lantunan takbir dan gemaan tahmid dan tahlil yang keluar dari lisan-lisan kaum muslimin, dan insyaallah taala kita akan menyaksikan sebuah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyembelihan hewan kurban. Dan semua ini, jamaah sekalian, tidak lain dan tidak bukan kecuali sebagai wujud kesyukuran kepada Allah dan sebagai wujud pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hari ini tiba, jamaah sekalian, kita mengingat dan mengenang sebuah kisah perjalanan dari kisah para nabi dan rasul, dari nabi yang mulia, itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita mengingat dan mengenang kisah dari perjalanan serta bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam membuktikan pengagungan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau lewat sebuah mimpi dan sekaligus ujian bagi Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih anaknya, pengorbanan yang luar biasa dan pengagungan yang sangat hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim, memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih putranya Ismail, putra yang selama ini dia kasihi, putra yang selama ini dia sayangi, dan putra yang dia harapkan akan membantunya kelak di kemudian hari. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menguji sejauh mana keimanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan sejauh mana pengagungan Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang luar biasa, jamaah sekalian, pengagungan yang sangat hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah mereka berdua di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala Nabi Ismail telah dewasa, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim, memerintahkan kepada beliau untuk menyembelih putranya Ismail. Maka datanglah Nabiullah Ibrahim meminta pendapat kepada Nabi Ismail alaihi salam. Dia berkata, qala ya bunayya, wahai putraku yang tercinta, wahai anakku yang kusayangi. Qala ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku yang tercinta, sungguh saya telah melihat di dalam mimpiku, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelihmu. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail alaihi salam, tidak kalah hebatnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ayahnya sendiri untuk menghilangkan nyawa dari putranya Ismail. Maka kata Ismail alaihi salam, qala ya abati fa'al ma tu'mar
satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan engkau menunda perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah di dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kau pikirkan saya, niscaya engkau akan dapati saya termasuk orang-orang yang akan bersabar menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun berdua mendatangi tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat ini, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqata ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Maka tatkala mereka berdua telah sampai di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun berdua siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ismail telah terbaring, demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salam telah menyediakan golok untuk menyembelih putranya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala keduanya telah berserah diri dan menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabiullah Ibrahim telah membaringkan putranya di atas pelipisnya, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menyeru, wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqata ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah jujur di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan engkau telah membuktikan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail alaihi salam dengan seekor hewan ternak yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihatlah jamaah sekalian, bagaimana pengagungan yang sangat luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau mampu untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau rela mengorbankan putranya Ismail dan rela mengorbankan anaknya yang telah dia kasihi dan dia cintai demi untuk melaksanakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana pengagungan yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahkan harus rela menghilangkan anaknya yang dia sayangi dan dia cintai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ketahuilah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita seluruhnya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya pengagungan. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tidak hanya di hari ini, tapi di seluruh hari-hari yang ada, di seluruh bulan-bulan yang ada, dan di setiap tahun. Bagaimana kita berupaya untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah perintah yang pertama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir." Wahai yang berselimut, berdirilah dan tegaklah, berikanlah peringatan kepada manusia. Apa peringatan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa rabbaka fakabbir, maka terhadap Tuhanmu yang menciptakan engkau, yang menghidupkan engkau, yang mematikan dan yang memberikan segalanya kepada kalian, maka besarkanlah Dia, agungkanlah Dia, dan muliakanlah Dia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar pengagungan yang biasa, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan Allah dengan sebesar-besarnya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seagung-agungnya, dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Katakanlah wahai Muhammad, ucapkanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki anak dan tidak butuh terhadap anak, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah hina sehingga membutuhkan penolong. Wa kabbirhu takbira, maka besarkanlah Allah dengan sebesar-besarnya pembesaran. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya pengagungan. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadarih." Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan seagung-agungnya. Ayat ini jamaah sekalian turun terhadap kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kebiasaan mereka dahulunya menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya dan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa hari ini yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh di dalam dirinya tidak ada pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang sama berbahagia. Oleh karena itu, kita senantiasa melihat bagaimana kisah dari kisah orang-orang yang mulia di dalam Al-Quran, bagaimana pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada mereka dan melarang mereka akan sebuah larangan, diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika turun larangan terhadap seluruh kaum muslimin dan muslimah untuk minum minuman keras, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, menyembah berhala dan mengundi nasib dengan anak panah merupakan kotoran dan merupakan amalan-amalan syaitan. Maka ketika ayat ini turun akan larangan minum minuman khamar, maka apa yang dibuktikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihatlah jamaah sekalian, bagaimana pengagungan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka tatkala turun ayat ini dan datang seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara ketika itu para sahabat Nabi berada di rumah Abu Talha dalam keadaan mereka minum minuman khamar, maka apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Talha radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Wahai Anas, tumpahkan seluruh sisa-sisa minuman yang masih ada di dalam bejana." Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu langsung menumpahkan seluruh sisa-sisa minuman. Lihatlah jamaah sekalian, bagaimana pengagungan yang luar biasa yang dibuktikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lagi mengatakan nanti dan mereka tidaklah menunda perintah Allah Subhanahu wa taala. Langsung mereka kerjakan dan langsung mereka buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lihatlah bagaimana pengagungan dari para wanita muslimah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun perintah untuk mengenakan hijab dan menutup aurat-aurat mereka. Maka dikisahkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi
qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai para nabi, perintahkan kepada istri dan anakmu, perintahkan kepada keluargamu agar supaya mereka mengelurkan jilbab-jilbab mereka. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, rahimallahu nisa'al ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung mengambil kain-kain mereka dan menutup aurat-aurat mereka. Lihatlah jamaah sekalian, bagaimana pengagungan yang luar biasa yang mereka buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri dan sifat orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan seagung-agungnya, dan mereka mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sungguh ucapan orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka apa ucapan mereka jamaah sekalian? Mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita melihat diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana kita membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita seluruhnya menginginkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita menginginkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita menginginkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan dan yang penuh dengan ketenangan. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang sama berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah yang kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewafatkan kita dalam keadaan berserah diri dan sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma la tada' dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم تدميرا عليهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.